Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat kalian yang pengen altcoin sekalian dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua, ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, terjadi koreksi sebesar 2,89% dengan total market cap mencapai 2,48 triliun US dollars. Bitcoin dominance kembali turun sebesar 0,27%, artinya harusnya ini udah antara di tengah-tengah MA20 atau 50 atau udah tembus. Kita lihat aja langsung ya. Kalau kita lihat di sini Bitcoin dominance itu dalam keadaan tembus semuanya ya, ternyata tembus MA20 dan 50. Selanjutnya kalau kita lihat di sini juga hari ini overall sih dibilang bagus nggak juga sih ya untuk Bitcoin, artinya MA20 juga kembali tembus. Kita bisa lihat di sini MA20 bukan berhasil, tapi MA20 gagal untuk mempertahankan support. Apakah ini pertanda bahwa momentum Bitcoin mulai habis? Karena technically speaking ini adalah suatu lower high dari lower high yang di sini lagi. Jadi lower low, lower high, lower low, lower high. Kalau seperti itu, nah ya kita harus siap-siap ada kemungkinan kita bisa mengunjungi MA50 dan juga ke bull support band secara dari weekly-nya ya. Next kita remind lagi bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Next kita geser ke economic calendar, dan untuk hari ini seperti biasa GMT plus 7 tanggal 22 Maret hari Jumat. Dari US akan keluar ini ya, langsung ininya ya, rajanya ya, si Jerome Powell, di mana dia akan ada speech jam 8 malam. Harapannya apa? Harapannya adalah dia mulai keluar kata-kata seperti kita harus memotong interest rate gitu ya. Harapannya kita mungkin market sudah tidak tahan lagi dalam dalam environment yang suku bunganya tinggi dan seterusnya ya. Nah, itu kemungkinan besar akan membuat indeks dolar cenderung melemah. Ya, walaupun lucunya ada satu statistik yang gue lihat pada hari ini yang cukup buat gue sedikit kaget juga ya. Karena interest rate ini kalau kita lihat ya di korelasinya langsung itu di cycle kemarin sedikit berbeda daripada biasanya. Ya, kita compare di sini dengan interest rate US ya. Kalau kita lihat di weekly-nya, interest rate US itu waktu di zaman ini ya, waktu di zaman Bitcoin cycle kemarin, itu saat interest rate turun, Bitcoin juga turun ya. Tapi kita harus take this data with a grain of salt ya, karena kenapa? Karena di 2020 itu ada COVID. Dan kita tahu COVID itu bukan cuma sekedar membuat interest rate turun ya, tetapi COVID itu merusak semua markets. Jadi ya arguably kalau sampai interest rate mulai turun ya jadi bensin. 2020 bisa dibilang cukup aneh karena ya kita nggak tiap kali dapat COVID ya. Tapi lagi-lagi we have to see nanti saat mulai penurunan interest rate apakah akan terulang seperti di 2020, dia turun dulu baru naik ya. Lagi-lagi kita nggak bisa pungkiri saat dia udah mencapai basically 0% ya, yang terjadi adalah kripto nge-pump gede-gedean ya. Tapi on the way ke bawahnya kripto ikut turun. Ini satu data yang lagi-lagi cukup aneh nih. Mungkin satu saat gue akan bahas di satu video terpisah supaya lebih detail. Oke, sekarang kita akan masuk ke news, dan news ini datang dari US. Oh sorry, kelewat. Ada satu ini ya, yang besok hari Sabtu otomatis nggak ada apa-apa ya. Jadi hari ini besok bisa lebih fokus ke TA. Next kita geser ke news, dan news ini datang dari US, di mana SEC mulai main-main nih ya. Sekarang dia menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang ada atau yang bisa bilang terhubung dengan Ethereum. Ini tentunya berhubungan dengan BlackRock dan berbagai macam aset manager ya. Ya, perusahaan-perusahaan aset manager gitu ya, yang mulai ingin membuat ETF Ethereum ya. Nah, apakah ini adalah suatu perlawanan dari si Gary Gensler terhadap BlackRock? I don't know ya. Tapi intinya
Sekarang Gary Gensler sedang cari masalah, mencoba untuk membuat Ethereum bukan terlihat ya, tapi membuat Ethereum dicap sebagai sekuritas. Seperti yang gue udah pernah bahas juga di video-video gue sebelumnya, gue udah bilang Ethereum memang berbeda kasusnya dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin sangat mudah jadi ETF karena memang sifatnya yang seperti komoditas gitu ya. Sebagai komoditas lah, paling mendekati kayak emas gitu. Jadi bahkan sang pencipta Bitcoin pun Satoshi Nakamoto itu tidak dapat duluan Bitcoin. Jadi dia sendiri yang buat tapi dia pun harus mining. Nah, itu disebut sebagai fair launch. Ethereum dan 99% dari kripto yang ada di market itu nggak fair launch. Tim dev udah punya atau mereka udah ambil dulu bagian token dulu, dibilangnya untuk pendanaan. Nah, itu yang sering kali dipakai menjadi suatu jalan untuk, nah itu sekuritas. Itu walaupun lagi-lagi itu masih bisa diperdebatkan karena kayak Ethereum dan berbagai macam crypto project lain itu mereka mengambil hanya sangat kecil. Jadi apakah itu tetap masih dihitung sekuritas atau tidak? I don't know. Ya, tapi intinya Ethereum jauh lebih sulit untuk di-approve dibandingkan Bitcoin menurut gua karena memang sifatnya yang bukan fair launch begitu. Dan tim devnya ada mengambil bagian dulu ya kan, kalau lu sering lihat nih tokenomics berapa persen tim dev gitu ya untuk marketing dan lain-lain. Nah, itu yang akan dipermasalahkan oleh SEC menurut gua ya. Next kita geser ke analisa di Twitter. Ini gue cuma mau ngingetin lagi ya. Bull market 2016 2020 ya. Kalau kita lihat di sini apa yang terjadi, walaupun bull market koreksi 39%, koreksi 40%, koreksi 27, 33, 40, 29, 19, 54, 18, 22, 25% itu terjadi berkali-kali. Bahkan di cycle ini pun kita sudah merasakan koreksi 23%, 20%, 22%, dan 21%. Jadi jangan sampai kaget. Ya, buat lo yang masih baru di kripto, bahkan mungkin beberapa lo Bitcoin turis ya, harus sadar bull market itu kelihatannya kayak naik aja, nggak ada koreksi. Padahal koreksi yang terlihat kecil ini puluhan persen. Bahkan sampai ada yang 50%. Gitu. Jadi ya lo harus siap dengan volatility yang terjadi. Nah, kalau udah siap dengan volatility yang bisa terjadi, harusnya itu akan mulai membuat lo bergeser dari berpikir jangka pendek ke jangka panjang. Karena lo tahu koreksinya bisa sangat dalam. Ya. Oke, next kita geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Dia kondisinya itu ya jujurnya ya, nanggung ya. Mau dibilang nanggung ya benar sih. Soalnya dia kalau kita di sini sulit untuk mempertahankan daily close di atas dari EMA 20. Padahal gue udah bilang EMA 20 ini menjadi suatu penentuan nih. Apakah dia bisa lanjut ke atas atau enggak. Dan dia struggling. Berapa kali mencoba untuk tembus lagi tetapi gagal. Seperti di sini dan di sini. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah pertanda jelas. Karena volume juga ikutan turun ya. Volume ikutan turun juga. Bisa ini menjadi suatu pertanda yang jelas untuk dia mulai membuat lower low yang lebih dalam. Dan mungkin mulai retest sampai ke bull support band. Biar lebih gampang kita ganti aja versi index supaya lebih nggak banyak support ya. Jadi kalau kita lihat di sini bull support band itu ada di angka 49.200 sampai 47.631. Nah, kalau sampai ke dalam sini ya otomatis volatility yang kita sudah lihat dari tadi terjadi lagi ya. Kita ambil dari week itu drop kalau sampai ke bull support band 32%-an. Sangat normal kalau kita lihat dari sini ya. Jadi bahkan kalau sampai ke bull support band pun jangan terlalu panik karena secara angka itu masih normal. Tetapi sayangnya ya dia nggak retest di sini. Seperti yang gue bahas di DCWT gue sebelum-sebelumnya, saat Bitcoin ini kasarnya itu lupa untuk sungkem ya. Saat Bitcoin itu lupa untuk sungkem, yang sering kayak terjadi adalah jebol seperti di sini, jebol seperti di sini. Kalau sering sungkem ya, koreksi, koreksi, itu lebih rapih, lebih enak lah ya. Tapi kalau begini malin kundang lupa jebol, malin kundang lupa jebol lagi. Nah, itu yang sedikit serem ya. Apakah kali ini sudah masuk ke skenario malin kundang gitu ya, sampai dia koreksi akan jebol? Ya kalau jebol siap-siap berarti bisa sampai 50%.
Maksudnya lebih baik kita persiapkan mental bisa sampai 50%. Bukan pasti ya, tapi lebih baik siap mental ke situ. Karena ya sampai ke bull support band aja udah 30%-an. Kalau sampai ke bawah dari bull support band, ya otomatis mendekati ke 50%. Ya. Oke, next kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dari Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limit pertama jebol, buy limit kedua masih berhasil bertahan, ya. Jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa untuk Bitcoin adalah di buy limit kedua dan buy limit ketiga. Buy limit kedua di angka 65.463 dan buy limit ketiga di angka 62.517. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 65.463. Artinya kita sudah pegang posisi long, ya. Nah, posisi long ini target TP-nya bisa di angka 67.610. Tetapi dengan catatan, jangan lupa malam ini akan keluar satu data penting dari US, yaitu bukan data sih sebenarnya, ya. Satu event penting di mana Jerome Powell akan speech jam 8 malam. Jadi buat lo yang konservatif sampai intermediate, ya, dekat-dekat ke jam 8 malam belum juga kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi, ya, just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita, gitu. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short-nya retest 1, retest 2 di angka 67.610. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 65.463. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin, ya. Selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia berhasil, ya, kemarin lusa sih tepatnya, ya. Kemarin lusa berhasil tembus 3.386. Kemarin membuat spinning top, ya. Jadi untuk sekarang sih buy limit masih sama, ya. Buy limit pertama di angka 3.386. Buy limit kedua di MA50 di angka 3.165. Dan buy limit ketiga di angka 3.000 lebih 14 USD. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 di angka 3.386. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 3.639. Itu untuk setup posisi longnya. Untuk posisi short kita bisa nyontek ke tanggal 17 dan 18 kemarin. Retest 1, retest 2 di 3.639. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3.380. Nah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum, quite easy sebenarnya, ya. Lebih rapih juga sedikit dibandingkan Bitcoin, tapi ya mirip-mirip lah sekarang sejujurnya, ya. Tapi intinya buat kalian yang baru, ini cycle pertama kalian, jangan kaget dengan koreksi seperti ini. Ini jujurnya belum ada apa-apanya. Jadi gua harap dengan lu melihat corrective movement seperti ini,
Apalagi masuk yang di sini nih, wah up only, nggak ada tuh koreksi-koreksi nih, koreksi tuh cuma segini. Hati-hati ya. This is the real crypto markets, dimana koreksi itu double digit sangat normal ya. Jadi gue ingatkan lagi 3 golden rule seperti biasa ya. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas, itu menurut gue paling tidak boleh dilanggar ya. Daripada lu maksain gitu ya, wah gue pokoknya setiap akumulasi mau 1 juta gitu ya, tapi pakai uang panas, mendingan lu masukin 100.000 tapi uang dingin gitu. Karena ini loh, kalau lu pakai 100.000 uang dingin, ya naik nih misalkan 200%, 300%, ya udah, it's your profit, langsung bisa masukin kantong. Tapi kalau uang panas ya, aduh ini sebenarnya duit buat bayar kosan, duit buat wah apalah segala macam ya. Ujung-ujungnya karena lu bukan yang punya market, belum naik, yang ada apa? Cut loss. Nah, itu yang terlalu sering terjadi. Itu datang dari ya tentunya keserakahan. Ingat, semakin lu serakah gitu ya. Wah, pokoknya gue pengen duit segede mungkin ya. Malah anehnya tuh semakin gampang loss gitu. Yang kedua, ini berhubungan juga dengan keserakahan ya. Jangan over leverage. Wah, leverage-nya kurang gede bang. Gue pengen lebih gede lagi supaya profitnya lebih mantap. Iya bener, profitnya bisa mantap. Tapi jangan salah juga, lu loss-nya juga bisa mantap. Nah itu yang orang suka lupa. Berpikir dulu resiko harusnya dibandingkan profit. Orang mikirnya profit dulu. Harusnya resiko dulu baru profit. Dan yang ketiga, berpikirnya jangka panjang. Nah ini ngomongin soal mentality dan mungkin kesalahpahaman juga, karena ada beberapa teman gue yang bilang, loh bukannya kripto tuh harusnya mainnya jangka pendek ya? Ya kalau lu main jangka pendek itu adalah salah satu alamat tercepat buat kena liquid, salah satu tercepat buat ya cut loss gitu, karena lu mikirnya jangka pendek, sehari 2 hari aja taruhnya, karena nanti ngepam lu gitu, biarin ngepam. No ya. Kripto justru kata gue harus di masa-masa sekarang kita harus memiliki mindset jangka panjang. Janganlah berpikir besok pengen profit berapa persen atau dalam sejam pengen profit berapa persen. Semakin punya target unrealistic, semakin gampang loss. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.